Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri Sylvia Nora, Maya Duma Manulang, dan Septin Dasari Borumanik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai komunikasi perkantoran. Adapun poin-poin pembahasan kami ada 5. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga mendengarkan, yang keempat komunikasi dalam organisasi, yang kelima hambatan komunikasi dan kiat menghindari hambatan tersebut. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi. Organisasi harus menyadari bahwa salah satu kunci penting tercapainya tujuan tergantung pada kemampuan pegawai dan manajer untuk berkomunikasi secara efektif dengan stakeholders yang lain. Komunikasi didefinisikan oleh Bovey tahun 2003 sebagai proses mengirim dan menerima pesan dan dikatakan efektif apabila pesan tersebut dapat dimengerti dan menstimulasi tindakan atau mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut. Sedangkan menurut Dapon Robbins tahun 2003 mendefinisikan komunikasi sebagai proses pemindahan data dan memahami makna dengan apa yang dimaksudkan. Di sini ada 6 tahap dari proses komunikasi tersebut. Nah, tahap yang pertama, pengirim mempunyai ide. Nah, yang kedua, pengirim menyandikan ide dengan memutuskan bentuk pesan, baik tulisan maupun secara langsung. Tahap yang ketiga, pengirim mempunyai pesan dengan memilih jalur komunikasi. Maksudnya di sini dia bebas memilih jalur komunikasinya untuk mengirim pesan tersebut ke si penerima pesan. Nah, selanjutnya tahap yang keempat itu penerima menerima pesan. Tahap kelima, penerima menguraikan pesan, dan tahap yang keenam, penerima mengirim balasan ke si pengirim pesan tersebut. Nah, semua tahap ini dilalui dengan menggunakan channel dan media dan juga melihat dari situasi dari pesan yang dimaksud. Selanjutnya, fungsi dari komunikasi. Fungsi yang pertama itu fungsi kontrol. Komunikasi formal dapat dilakukan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi kerjaannya, kepada siapa dia melaporkan hasil pekerjaannya, dan hal-hal lain yang membutuhkan komunikasi dengan atasan mereka. Fungsi yang kedua, fungsi motivasi. Fungsi ini biasa dilakukan melalui pemberian feedback kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka lakukan, sebaik apa mereka mengerjakannya, dan apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Fungsi yang ketiga, fungsi emosi. Pada dasarnya, salah satu tujuan bekerja adalah melakukan interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah komunikasi, baik formal maupun informal, di mana masing-masing anggota organisasi dapat mengekspresikan emosi yang negatif, misalnya frustasi atau tidak puas dengan pekerjaan yang dikerjakan. Fungsi yang keempat, fungsi informasi. Fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada, individu atau organisasi akan dengan mudah mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Bentuk-bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi tanpa kata berupa semua isyarat, gerak tubuh, ekspresi wajah, hubungan yang renggang, dan sikap terhadap waktu yang tersedia ketika berkomunikasi tanpa, dengan kata lain, aksi lebih berarti dibandingkan kata-kata. Yang kedua, komunikasi verbal merupakan kata-kata yang disusun agar memiliki suatu arti. Yang ketiga, komunikasi tulisan berupa memo, surat, email, voicemail, dan lain sebagainya yang ditransfer melalui tulisan atau simbol pada sebuah media. Asas komunikasi. Menurut Bovey tahun 2003 memaparkan beberapa asas komunikasi agar dapat berkomunikasi secara efektif, antara lain: 1. Komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Kedua, orang hanya bisa memahami tentang suatu hal jika berhubungannya dengan hal lain yang telah dia dimengerti. Yang ketiga, orang melakukan komunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk membuat dirinya dimengerti. Yang keempat, orang yang tidak paham dalam menerima pesan mempunyai kewajiban untuk meminta penjelasan. Manfaat komunikasi yang efektif.
Yang pertama, pemecahan masalah lebih cepat. Kedua, meningkatkan tahapan stakeholders. Yang ketiga, meningkatkan citra profesional. Yang keempat, materi promosi yang lebih jelas. Yang kelima, hubungan bisnis yang lebih kuat. Yang keenam, keputusan yang lebih kuat. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, arus kerja yang lebih siap dan efektif. Ciri-ciri pesan yang efektif. Yang pertama, menyediakan informasi yang praktif. Kemudian memberikan fakta dibandingkan kesan, mengklarifikasikan dan menyingkat informasi, menyatakan tanggung jawab secara jelas, membujuk dan menyediakan rekomendasi. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Dalam eksternal, di formalnya itu komunikasi yang sudah direncanakan masing-masing bagian, seperti surat, email, dan memo, mengikuti prosedur suatu organisasi. Sedangkan informalnya, komunikasi yang sudah direncanakan dengan pihak luar yang berupa surat, laporan, pidato, memo, website maupun press release. Internalnya itu dalam formal, komunikasi kasual yang terjadi antar anggota organisasi seperti email, face to face, dan telepon yang tidak mengikuti prosedur suatu organisasi. Sedangkan informalnya, komunikasi kasual yang berlangsung dengan pelanggan, penyalur, investor seperti email, face to face, dan telepon. Nah, adapun hambatan dari komunikasi, yang pertama perbedaan bahasa dan persepsi, yang kedua gangguan komunikasi, yang ketiga overload informasi, yang keempat penyaringan yang tidak tepat. Nah, jadi agar tidak terjadi hambatan yang telah disebutkan tadi, maka ini adalah beberapa kiat untuk meminimalisir dampak hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, melakukan pendekatan yang berpusat pada audiens. Hal utama yang harus dilakukan dalam berkomunikasi adalah memfokuskan diri pada audiens yang akan dituju. Dengan melakukan ini, komunikasi yang dilakukan dapat dipastikan efektif karena kita akan berusaha untuk menyajikan pesan atau informasi yang lebih berarti pada sisi penerimaan untuk mendapatkan feedback yang diharapkan atas terjadinya komunikasi tersebut. Yang kedua, mengembangkan iklim komunikasi yang terbuka. Dengan cara mengurangi level pada struktur organisasi, semakin sedikit hubungan dalam rantai komunikasi, semakin kecil salah pengertian yang akan terjadi. Dengan kata lain, struktur yang datar dan rentang kendali yang lebar semakin kecil kemungkinan terjadinya distorsi pesan dibandingkan struktur yang tinggi dan rentang kendali yang sempit. Walaupun struktur datar tidak selalu lebih baik, namun tren selama ini menunjukkan bahwa struktur tersebut cukup efektif dan efisien dalam upaya menghemat biaya, meningkatkan produktivitas, dan lebih mendekati pelanggan. Nah, yang ketiga itu komitmen untuk berkomunikasi secara etis. Komit pada komunikasi yang etis dan sesuai dengan norma yang berlaku akan membuat lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang tidak etis biasanya egois dan tidak peduli salah atau benar, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai hasil akhir. Orang yang etis pada umumnya dapat dipercaya, adil dan tidak memihak, menghargai hak orang lain, dan memperhatikan dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Nah, yang keempat, menggunakan pesan yang singkat dan efektif. Nah, jadi di sini terdapat konsep 4W, yaitu what, why, how, dan when, yang dapat diterapkan untuk berkomunikasi. Informasi apa yang akan disampaikan, mengapa harus menyampaikannya, bagaimana akan menyampaikannya, dan menentukan tingkat keberhasilan komunikasi yang akan dilakukan. Baik, itu tadi pembahasan mengenai komunikasi perkantoran, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.